Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan taufiknya sehingga kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 mata pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan ke-6 ini kita masuk ke materi menganalisis tes negosiasi. Nah, di dalam menganalisis tes negosiasi ini ada 4 kegiatan yang harus kita lakukan. Namun salah satu kegiatannya itu sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, yaitu struktur teks negosiasi. Jadi kalau sudah lupa atau mungkin ingin menyimaknya kembali, bisa dibuka rekamannya di YouTube, yaitu tentang struktur teks negosiasi. Nah, di situ lengkap sudah saya kasih contohnya seperti yang kamu lihat di sini. Ini yang dia bahas adalah penjual dan pembeli. Oke, kita masuk saja ke kegiatan kedua. Jadi kegiatan kedua itu kita hanya disuruh mencari, kemudian disebutkan unsur-unsur surat penawaran. Di mana surat penawaran ini sudah saya jelaskan juga, ada contohnya di mana kalau ada surat penawaran, ada surat pembelian. Nah, Erlangga baca dulu kegiatan 2. Erlangga? Nggak ada muncul, Pak. Oh, udah ada muncul? Oke, saya munculkan dulu. Iya, Pak. Oke, sudah muncul? Nggak ada, Pak. Di layarmu tidak ada muncul? Nggak ada, Pak. Oke, saya share screen ya. Ini harusnya sudah muncul. Masih ada, Pak. Masih mau putar-putar itu loadingnya, Pak. Oh, berarti koneksi ya. Yang jelasnya. Oke, saya langsung saja. Di materi kali ini saya bacakan, yaitu menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang. Jadi ada surat penawaran, ada surat pemesanan barang. Jadi kita bersurat dulu dalam bentuk penawaran, kemudian yang ditawarkan membuat surat pemesanan barang. Dilihat dari tujuannya, termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur berikut. Erlangga sudah kelihatan? Erlangga bisa dengar suara saya? Masih berputar-putar nih, Pak. Enggak, tapi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Yang pertama ada yang namanya kop surat. Ya. Ada yang namanya kop surat. Nah, kop surat itu, ya, perhatikan, kop surat itu ada bagiannya. Nah, nama lembaga, instansi atau organisasi, penulisannya menggunakan huruf kapital. Belum kelihatan ya, Erlangga? Belum, Pak. Maksudnya berputar tidak kelihatan yang saya share ke kamu. Iya, Pak. Nanti kulihat kunci di WA, Pak. Oke, tidak apa-apa, saya jelaskan nih, nanti dilihat rekamannya di YouTube ya. Oh iya, Pak. Oke. Nah, saya jelaskan yang pertama adalah kop surat. Ya. Kop surat itu syaratnya harus huruf besar, nama lembaganya, dan huruf besar atau huruf kapital. Oke, saya perlihatkan. Tapi Erlangga tidak sempat melihatnya ya. Iya, Pak. Atau kita stop saja karena ada rekamannya tadi bagus di PS2. Ada nih, mulai nih ada, Pak. Oh, ada Mi. Ada, Pak.
Cuma menyebutkan unsur-unsur surat penawaran, Pak. ya, oke. Nah, kalau begitu silakan disimak. Yang pertama ini nama lembaga, instansi, organisasi, penulisannya menggunakan huruf besar. Kita cek contoh 1 surat penawaran. Nah, ini surat penawarannya kelihatan tidak, Erlangga? Tidak ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Iya, Pak. Saya new share dulu. Nah, ini kelihatan tidak? Contoh surat penawaran. Peti Pak, enggak ada nunya, Pak. Enggak ada gambarnya, Pak. Oke, saya stop saja. Saya perlihatkan ini. Kelihatan tidak? Contoh ini surat penawaran. Ada kelihatan? Belum ada, Pak. Lasisan Ice Cream and Bakery. Ada di situ? Iya, Pak, baru ada nih, Pak, ada muncul anunya, Pak, contoh suratnya, Pak. Oke, kita bahas. Ya. Yang pertama itu nama lembaganya harus huruf besar. Sementara ini huruf kecil, berarti ini salah. Kemudian alamat dan kontak telepon serta website, email jika ada, penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil. Ini Jalan Agus Salim sudah betul, huruf besar dan kecil. Websitenya ini harus huruf kecil, ini sudah betul. Emailnya juga harus huruf kecil. Kemudian saya lanjutkan. Logo, ya, logonya perusahaan. Ada tidak logonya perusahaan, kamu lihat situ? Ada, Pak. Ya, warna apa logonya? Gambar warna pink, Pak. Warna pink, gambar es krim. Kue. Oke, kue. Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Nomor surat. Nomor surat kelihatan tidak nomor suratnya? Kelihatan 026. Ya. Garis miring Pro. Oke, berarti ada. Kemudian setelah kop surat ada nomor surat, ada lampiran. Lampirannya ada ya, 1 lembar. Kemudian inti surat perihal. Intinya itu surat. Apa perihalnya? Oh, penawaran produk spesial ada. Kemudian tanggal surat. Posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. Apa betul sejajar? Ya, ada ini tanggal suratnya 5 Maret 2015. Kemudian saya lanjut. Alamat penerima surat. Maksudnya, ya, kalau kamu contohnya saya kasih contoh, kalau kamu mengirim surat sakit ke sekolah, biasanya kamu menulis itu Bapak Ibu Guru di mana? Nah, itu yang masuk ini. Alamat penerima surat. Kalau surat sakit ya di sekolah. Ini kita lihat ada tidak? Ada ya? Ada di Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Nah, sementara di buku mengatakan, biasa kalau kamu mengirim surat kepada yang terhormat, nah, hilangkan itu kepada, hindari. Ya. Hindari kata yang kepada. Cukup yang terhormat Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, sama dengan ini. Karena di syaratnya itu di buku mengatakan alamat penerima surat, hindarilah penggunaan kata kepada. Ya. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Bisa kamu lihat di sini. Saya perlihatkan tadi ini.
Ini salam pembukanya, Erlangga. Dengan hormat, koma. Nah, apa pembukanya? Ini pembukanya ini mulai dari lasisan sampai paragraf kedua elegan ini. Kelihatan di situ, Erlangga? Masih mau putar-putar lagi, Pak. Hilang-hilang. Oke, nanti kamu lihat rekamannya. Bisa nanti dilihat? Bisa, Pak, bisa. Oke, saya lanjut. Tubuh surat yang terdiri dari bagian pembuka, isi, maksud surat, dan penutup. Oke, saya kembali. Ya. Yang pertama tadi itu tubuh surat terdiri dari pembuka. Pembukanya ada dengan hormat sampai di sini. Penampilan elegan. Kemudian setelah itu maksud surat atau tujuan intinya surat ini. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus. Sampai di sini perusahaan, percayakan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Kemudian penutup surat ini ada. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami. Ya, coba lihat penutupnya di situ mengatakan salam penutup surat diikuti nama, ada jabatannya apa dan tanda tangan penanggung jawab surat. Kita lihat di sini ada jabatannya sebagai marketing lasisan ice cream and bakery. Nah, kemudian ada baris kosong untuk tanda tangan. Kemudian ada nama Devara Jatmiko sebagai penanggung jawab. Oke, kelihatan sudah? Masih itu, Pak, aku tunggu-tunggu ini. Oke, enggak apa-apa, nanti nonton rekamannya ya. Iya, Pak, di YouTube, Pak. Iya, nanti saya share. Nah, itulah tadi bagian-bagian surat yang sempat saya jelaskan, ya, yang diawali tadi dari mulai dari kop surat. Kop surat itu harus ada nama lembaga, alamat, logo, instansi atau perusahaan. Kemudian di nomor 2 ada nomor surat, nomor 3 lampiran, nomor 4 inti surat, perihalnya, kemudian tanggal, alamat, itu juga tadi sudah saya jelaskan posisinya. Nah, di alamat hindari penggunaan kata benda ya. Kata kepada. Ya, kepada yang terhormat, hilangkan itu kepadanya, cukup yang terhormat. Kemudian salam pembuka ya, dengan hormat, akhiri penggunaan tanda baca, koma. Tubuh surat. Oke. Tubuh surat yang terdiri dari bagian pembuka. Ini tadi bagian pembukanya sampai elegan. Kemudian tubuh surat ini dalam rangka sampai pada kami. Kemudian penutup, demikian surat penawaran ini. Ya, dilanjutkan dengan penanggung jawabnya siapa, Devara Jatmiko, baris tanda tangan dan jabatannya dalam perusahaan. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Erlangga? Sudah ada, Pak. Sudah muncul di situ? Apanya, Pak? Materi yang saya share. Tidak ada, Pak. Cuma katanya muncul, Pak. Oke. Ada Mika? Oke, tidak ada. Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti lihat rekamannya saja untuk lengkapnya ya. Jadi kegiatan 2 yang saya share ini sudah saya jelaskan. Sudah ada, Pak. Kamu juga sudah muncul. Berarti jaringanmu sudah bagus. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Nanti kamu lihat saja
Ya, nanti kamu lihat. Nah, sekarang saya akan mengingatkan kembali untuk tugas bab 1 ya. Kan sudah ada tugasnya di bab 1. Saya share dulu. Ini ya. Sudah dapat filenya ini, Erlangga? Saya kan sudah share di pertemuan yang File lalu. yang mana, Pak? Ini untuk tugas bab 1 sudah lihat soalnya. Di pertemuan yang lalu kan sudah saya jelaskan. Halo, bisa dengar suara Yang saya? lalu, Pak. Iya. Oke, tidak apa-apa, saya mengingatkan saja. Bisa, Pak, bisa. Oh, bisa toh? Oke. Artinya sudah saya jelaskan mulai dari nomor 1 sampai nomor 2. Tampilan ini hanya untuk mengingatkan saja. Oke, ada pertanyaan Erlangga? Sebelum saya akhir. Ada. Apa ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, karena tidak ada, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-6 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.